Apa saja aturan-aturan yang perlu diperhatikan oleh pengendara sepeda di ibu kota? Kita akan membahasnya bersama Mas Adrianus Satrio selaku pendiri Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi, Mas Imam. Baik. Mas Selamat Adrian, pagi. ini kita lihat euforia Ya, para pesepeda di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia sangat besar. Baik yang memang sudah menjadi pesepeda sejak awal atau yang baru mulai mengendarai sepeda di jalan-jalan raya. Nah, di buku panduan ini sebetulnya apa saja sih yang dibahas oleh teman-teman dan berapa chapter yang ada di sana gitu? oke. Jadi berdasarkan survei dari ITDP, pesepeda ini naik hingga 10 kali lipat atau 1000%. Nah, karena di masa pandemi ini orang suka bersepeda, kita tuh mencoba untuk membuat suatu buku panduan bersepeda. Tata tertib, semua ada, tata tertib yang apa yang perlu disiapkan, hingga tata tertib untuk menghadapi protokol kesehatan. Karena banyak masyarakat tuh belum paham, Mas, soal apa, eee, berkerumun, 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak itu belum paham sih. Jadi kita berinisiatif untuk membuat buku bersama komunitas lain, Bike to Work, bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta, bersama pemerintah Pemprov DKI. Kita juga berusaha untuk membuat menginisiasi istilahnya. Kalau bukan dari komunitas, dari kapan siapa lagi sih sebenarnya gitu, Mas Imam? Mhm. Tadi Mas Adrianus Satrio mengatakan bahwa banyak para pesepeda yang belum paham bagaimana mencuci tangan, melakukan 3M lah misalnya. Nah, Yes, seperti betul. apa yang memang bisa dilakukan saat kita berkendara, kita melakukan 3M? Bisa dijelaskan sedikit? Sebenarnya sebelum kita bersepeda, Mhm. pada waktu bersepeda hingga sesudah bersepeda itu kan 3M bisa sebelumnya kita bisa terapkan, mencuci tangan, memakai masker, lalu menjaga jarak. Lah, ketika bersepeda juga yang nggak bisa kita lakukan adalah mencuci tangan ya, karena kita bisa tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak. Karena kita lihat nih ketika ada Car Free Day yang selama ini diadakan, orang berkerumun. Bersepeda itu kadang-kadang bukan untuk murni bersepeda untuk mobilitas atau untuk olahraga, tapi banyak kan buat kumpul-kumpul sih, itu yang harus kita waspadai sekarang nih masa-masa pandemi ini, karena itu sangat berbahaya sih, Mbak. Mhm. Oke, kita tahu kan ini di Jakarta lah katakan tidak banyak sebetulnya jalur khusus untuk pesepeda. Mhm. Mereka biasa menggunakan jalan raya yang bersinggungan dengan kendaraan-kendaraan lain seperti roda 4, Betul. terus Iya. kemudian juga roda 2 gitu. Dalam buku panduan yang diterbitkan oleh teman-teman ini apa saja gitu yang istilahnya tips ya tata cara berkendara yang baik saat menggunakan jalan raya yang dipakai bersama-sama? Oke, Mas. Jadi kita di buku panduan ini saya kebetulan membawa, jadi itu ada jalur-jalur sepeda yang sudah Hmm. resmi ditetapkan oleh Pemprov DKI. Nah, pesepeda bisa memilih itu sebenarnya sih untuk di dalam kota DKI sih. Tapi jika pesepeda di luar daerah-daerah yang ada di peta jalur sepeda bisa mempersiapkan keselamatannya sih, Mas. Hmm. Memakai helm, jika malam juga memakai rompi seperti itu. Jadi usahakan untuk selalu mentaati aturan lalu lintas sebenarnya seperti itu sih simpelnya. Mhm. Jadi memang instruksinya itu memang para pesepeda ini sebenarnya harus menaati dulu aturan berkendara, bersepeda gitu di jalanan yang umum gitu ya, Mas? Betul, betul. Mhm. Lalu bagaimana Mas, sosialisasi ini saat diluncurkan buku ini? Bagaimana animo dari masyarakat, yang bersepeda saat diluncurkan ini? Apakah mereka juga akhirnya sadar atau mungkin banyak informasi yang sebelumnya mereka tidak ketahui dan akhirnya, "Oh ternyata ada ya aturan seperti ini?" Kejadiannya sih sebenarnya pas ketika pembagian banyak kejadian lucu sebenarnya. Ketika Pemprov DKI sudah menyediakan pop-up bike yang sudah di Jalan Sudirman Tamrin, juga sudah kita di depan pas acara banyak menggunakan poster untuk mentaati aturan, banyak pesepeda yang melanggar sebenarnya seperti Hmm. itu. Kita lihat sangat banyak sekali yang melanggar, tidak melewati bike line. Nah, itu yang membuat kita juga, oh ternyata buku ini berguna juga untuk mengedukasi mereka sebenarnya. Mereka banyak teman-teman dari komunitas Bike to Work juga banyak meneriaki orang yang tidak mau untuk taat aturan sebenarnya, Mbak. Jadi Hmm. ini juga miris juga sebenarnya kalau sebenarnya kita nggak sosialisasikan dari awal, nanti kedepannya akan lebih kurang baik sih buat mereka yang bersepeda, Oke, termasuk seperti lawan itu. arah ya.
karena Betul, merasa lawan mungkin arah. karena merasa mungkin bukan naik kendaraan sepeda bermotor gitu. gitu ya. Jadi akhirnya ya sudah melawan arah. Tapi pada dasarnya itu termasuk pelanggaran lalu lintas yang ada sanksinya yang bisa Sebenarnya diterima oleh si pengendara sepeda tersebut. ada Mas, dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang transportasi, itu ada pasal-pasal yang mereka bisa terkena hukuman gitu, jika tidak mentaati aturan soal jalur sepeda itu tersebut. Jadi hukumannya kemarin dijelaskan oleh Kabid Kamsel Polda Metro Jaya, AKBP Herman, menjelaskan bahwa pesepeda juga harus taat aturan, karena di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu juga ada aturan mengenai sepeda. Nah, itu juga harus disosialisasikan sih sebenarnya. Semua itu sama Mas di jalan. Jadi tidak ada yang menang-menang sendiri atau seperti apa. Karena aturannya sudah cukup jelas sih sebenarnya. Tapi Mhm. kita nggak mau mencoba untuk aturannya seperti ini lu harus dihukum. Tapi dengan sosialisasi seperti ini semoga ada kemauan mereka untuk mentaati aturan sih Mas. Oke, baik. Mhm. Edukasi ya, itu yang Iya, penting. karena Edukasi para betul. pesepeda juga tetap harus menaati Mhm, marka jalan mhm, dan itu tidak hanya Betul, bisa berlaku buat para pengendara motor betul. ataupun mobil saja ya. Betul, dan juga betul tadi kita sekali. lihat ini adalah moda transportasi yang ramah lingkungan, non emisi gitu. Betul. Dan bisa juga Betul. menjadi solusi untuk mengurangi polusi di Jakarta lah. Ya kita harapkan bersama. Kemudian Mas, untuk akses masyarakat bisa mendapatkan buku panduan yang diterbitkan oleh teman-teman, bagaimana caranya? Sementara ini kita bisa download secara online di transport4jakarta.com atau di Instagram Transport4Jakarta. Atau di komunitas-komunitas masih bisa ada link yang bisa kita bagikan. Sementara itu dulu sih Mas, cuman kalau September kita mau evaluasi, siapa tahu ada yang berminat untuk berpartisipasi untuk membagikan buku ini secara massal. Hmm, Jadi kalau Hmm. secara massal kita lebih enak untuk ngebagiin sampai manapun juga dengan senang hati siapa yang mau berpartisipasi gitu. Jadi soft file yang diterbitkan oleh teman-teman ini boleh di print out, terus diperbanyak Boleh, dan dibagikan, disebarkan Hmm. seperti itu? boleh, Oke, boleh, boleh sekali baik. dengan senang Iya. hati. Ya, lalu Mas, tanggapan Mas sendiri melihat animo atau tingginya animo para pesepeda selama masa PSBB transisi ini. Apa pendapat Mas sendiri? Ini sangat baik ya sebenarnya untuk pesepeda ini. Pemprov DKI kan menetapkan pesepeda sebagai salah satu moda transportasi sepeda adalah. Nah ini sangat bagus. Jadi momen seperti ini harus dioptimalkan oleh pemerintah, terutama pemerintah Pemprov DKI untuk memberikan fasilitas yang baik buat pesepeda. Artinya jalur-jalur sepeda sebentar lagi sebenarnya ada permanen untuk jalur sepeda yang akan diinisiasi oleh Pemprov DKI. Nah, kita tunggu, kita sambut bahwa animo ini yang bagus ini juga direspon dengan baik oleh pemerintah. Bisa jadi first mile untuk last mile dari bertransportasi, selain untuk olahraga juga mobilitas sehari-hari sebenarnya. Hmm, Seperti itu. oke. Karena memang ramah lingkungan, Iya, juga menyehatkan, apalagi di tengah pandemi ini Betul, ramah lingkungan. bisa menjadi bagian dari kita meningkatkan imun tubuh kita betul. ya. Euforianya Betul diharapkan jangan hanya saat pandemi seperti saat ini gitu ya. Iya. Tapi Yes, betul nanti sekali. ya berkelanjutan gitu ya. Karena jalurnya juga semakin banyak. Dan akan disiapkan Betul. tadi. Sinergi dengan pihak Polda Metro Jaya seperti apa, Mas Adrian? Adakah misalnya Jadi kerjasama khusus gitu yang dilakukan oleh dengan teman-teman? Polda Metro Jaya kebetulan kita berkolaborasi dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta, juga anggotanya juga ada ex officio dari Polda Metro Jaya, kebetulan Kepala Bidang Keamanan dan Keselamatannya juga kemarin kita sudah launching bareng-bareng, mereka menyambut baik untuk buku ini, jalur sepeda mereka juga support, tapi mereka punya pesan, jadi orang yang di jalur sepeda ini harus mentaati aturan, itu aja sih. Jadi edukasi mereka juga melakukan terus. Jadi menyambut baik dari Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga sudah support kita. Oke, itu Iya. ya, harus kesadaran bersama. Karena mau ditilang pun Betul. bingung ya. Surat izin apa yang harus ditilang. Karena pengendara sepeda tidak menggunakan hal-hal seperti itu ya secara Iya. administrasi. Oke, baik. Mas Adrian, terima kasih sudah bergabung bersama Iya. kami di Hal Indonesia.